Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 Oktober 2022, Selasa Pekan Biasa ke-29, Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Disusun dan dibawakan oleh Frater Roindaing SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Tuhan membutuhkan pekerja di ladangnya, bukan hama. Seperti padi yang sudah menguning dan membutuhkan penuai, begitu pula ladang Tuhan membutuhkan pekerja. Karena itu, Yesus mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Sifat pelayanan itu mendesak dan penuh bahaya, maka mereka harus berwaspada, karena mereka bagaikan anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Konsentrasi mereka harus terpusat, karena mereka mesti segera melaksanakan tugas itu. Demi kelancaran dan efektivitas tugas perutusan, Yesus menganjurkan kepada para murid agar mereka membawa perlengkapan seperlunya yang tidak memberatkan dan merepotkan. Segala sesuatu yang mengakibatkan penundaan, termasuk bersalaman dan berbasa-basi dengan sesama sepanjang jalan menuju tujuan pelayanan, harus diabaikan, karena mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pekerjanya. Bekerja di ladang Tuhan berarti melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya, yakni melakukan pekerjaan demi kebaikan. Misalnya melalui adanya ajakan gotong royong, doa bersama, doa rosario di lingkungan, tertib berlalu lintas, ramah terhadap sesama ataupun lingkungan, saling mengasihi dan hidup rukun dengan pasangan, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang mampu merugikan diri sendiri dan sesama. Namun seringkali kita malah memilih untuk berpura-pura tidak tahu, menghindar atau menolak dengan mencari alasan-alasan yang masuk akal. Bahkan kita menjadi hama yang merasuki pikiran sesama yang lain untuk menjauhi kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, menjadi pekerja di ladang Tuhan memang tidak gampang. Seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Tantangan yang paling sering yakni kenikmatan duniawi. Santo Lukas, penulis Injil yang pestanya kita peringati hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa pekerja Kristus harus berani merelakan kenikmatan duniawi dan percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan segala usaha yang kita lakukan. Selain itu, Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi pionir yang peka akan kasih Tuhan dan yang senantiasa mau menghadirkan kasih Tuhan kepada sesama yang kita jumpai. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi pekerja di ladang-Mu. Jauhkanlah kami dari kelemahan duniawi yang sering menghambat karya misi-Mu. Semoga melalui penyertaan-Mu dan teladan hidup Santo Lukas Penginjil yang pestanya kami peringati hari ini, kami semakin setia dan bertanggung jawab menjadi pekerja-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan kami, serta siap mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di Lubang Mora. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus. Mari batu silam dengan